Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidih walastum bi akhidhi illa an tuhmidu fihi wa'alamu Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ngawi sareng jilwa tilu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah oleh kalian, min thayyibati, dari yang thayyib, ma kasabtum, apa yang kalian usahakan. Bukan berarti memberi toleransi boleh ada usaha yang tidak thayyib. Jadi jangan dipahami usaha itu ada yang thayyib, ada yang tidak thayyib. Yang thayyib infakkan, yang tidak thayyib nggak boleh diinfakkan, bukan begitu. Ini adalah sifat dari usaha. Usaha itu harus thayyib, dan nanti yang diinfakkan pun harus dari yang usaha thayyib tersebut. Wa mimma, dan dari apa yang akhrajna, kami keluarkan, lakum, bagi kalian, minal ardi, dari bumi. Perkebunan atau pertanian. Ini jadi dalil wajibnya zakat pertanian, zakat perkebunan. Termasuk wajibnya zakat penghasilan, zakat profesi, karena kasab usaha itu mencakup semua usaha, berarti wajib diinfakkan. Terlepas nanti istilahnya apakah zakat
atau infak. Bagi yang berpendapat infak, karena Nabi SAW tidak mengatur berapa dan apa saja usaha profesi yang harus dikeluarkan zakatnya. Profesi itu kayak guru, pengacara, karyawan, gandeng, karyawan, ya, dan lain-lain, tentara, polisi. Tapi ayat ini memang menyebutkan infak, jadi wajib, cuma tidak diatur oleh Nabi. Kalau disebut zakat itu harus kayak zakat fitri atau zakat fitrah, harus kayak zakat perhiasan, zakat peternakan, pertanian, jelas nisabnya berapa, batas minimalnya, terus per keluar zakatnya berapa persen. Meski demikian, baik yang infak profesi, yang zakat profesi, dua-duanya ada titik temu bahwa penghasilan profesi apapun itu terkena kewajiban harus mengeluarkan sebagian dari hasil profesinya. Masa pedagang wajib zakat, hari guru nu gajina mungkin PNS lebih dari pedagang tidak wajib zakat. Dan benang merahnya, kalau zakat ditentukan nisab, ada haul sudah 1 tahun, sama sebetulnya di infak juga. Apakah semua profesi wajib infak? Kembali pada definisi bahwa zakat harta itu oleh orang yang kaya, oleh orang yang mampu. Apa ukuran kaya? Ukuran kaya itu kembali ke zakat emas, ya. Kalau seseorang punya penghasilan setahun 85 gram, kalau sekarang 1 gramnya turun dehnya jadi 800.000, berarti dikalikan lamun 1 juta berarti 85 juta setahun, berarti sebulannya kurang lebih 5 juta, ya, 5 juta. 10-nya 7 lah, 7,5 juta. Nah, kalau profesinya sudah segitu per bulan berarti wajib infak. Kalau di bawah itu berarti masih kategori fakir miskin. Wala tayammamu, tayamum itu artinya sengaja. Tayamum, fatayammamu sha'idan thayyiban, dalam ayat tayamum sengaja milih tanah, tong kagok, tong ragu, kalau nggak ada air pakai saja tanah. Wala tayammamu, jangan menyengajakan al-khabitha. Amankan. Cokot HP-na kabeh. HP-na kaharanapkeun. Al-khabitha, yang jelek, minhu, dari usaha itu, dari harta hasil bumi itu, tungfiquna, yang kalian infakkan darinya, walastum, padahal kalian tidak akan biakhidhihi, mengambilnya, illa, kecuali antughmidu, dengan memejamkan mata, fihi, padanya. Jadi dalam mengeluarkan infak, dalam mengeluarkan zakat, jangan sengaja dipilih-pilih yang jeleknya. Ainu bututna dijakatkeun, kalau buah yang buruk zakatkeun. Kalau sapi, kalau domba anu
pegang no sumsuman jakatkeun tu nggak boleh. Meski terkait ayat ini, potongan ayat ini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, al-khabitha di sini kebalikan dari thayyib. Jadi jangan sengaja memilih yang haram untuk dizakatkan. Usaha-usaha yang haram atau hasil pertanian yang dihasilkan dengan cara yang haram itu tidak boleh dikeluarkan zakatnya dari itu. Kalau bahasa sekarang money laundry, ya, penggelapan uang. Ini terkait dengan hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, wala yaksibu abdun malan min haram. Tidak boleh seorang hamba usaha memperoleh harta dari yang haram, fayunfiqu minhu, lalu dia berinfak darinya, fayubaraka lahu fih, lalu dia mendapatkan berkah dengannya. Ini hasil korupsi, bagikeun ke anak yatim misalkan, ya, bagikeun ka fakir miskin, itu tidak akan berkah. Wala yatasaddaqu fayuqbala minhu, tidak boleh disodakohkan, tidak akan diterima. Kalau tahu usaha itu usaha haram, jangan kemudian disodakohkan dan mau diterima. Ini yang dibahas kemarin, ya, hari Kamis. Usaha apapun yang asalnya dari yang haram, najan disodakohkeun, dijakatkeun, tidak akan diterima. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Wala yatrukuhu khalfa dhahri illa kana zadahu illa nar. Atau kalaupun disimpan di rumahnya, maka hanya akan menjadi tabungan di neraka, ya. Jadi jangan sekalipun kita kabita, ya, lihat orang-orang kaya dengan cara-cara yang ilegal. Cara dolim kah, cara riba kah, cara babi ngepet kah, ya, cara main dukun dan sebagainya. Itu semuanya kalaupun mereka kaya, tara zakat, itu hanya semakin memperbanyak dosa mereka dan siksa mereka di neraka. Kalaupun disodakohkeun mal diterima, ya, jadi nggak ada baiknya. Matak hirup mah mending bersih sakalian, dan mending bersih kudu bersih sakalian. Innallaha la yamhus sayyi'a bis-sayyi'i, sesungguhnya Allah tidak akan menghapus yang jelek dengan yang jelek. Maksudnya menghapus dosa tapi mengeluarkan harta yang jelek. Walakin yamhus sayyi'a bil hasan, tapi Allah hanya akan menghapus dosa dengan yang baik. Innal khabitha la yamhul khabith, sesungguhnya yang khabis tidak bisa menghapus yang khabis. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua yang tadi disinggung, jadi al khabis di sini bukan yang haram, karena tadi di awal sudah dikasih pagar, infakkan itu usaha yang thayyib. Jadi sudah pasti konteksnya bukan yang haram, karena usahanya sudah thayyib, bisnisnya sudah thayyib, profesinya, pertanian, perkebunannya, caranya sudah thayyib. Lalu apa maksud wala tayammumul khabith? Jangan sengaja memilih-milih yang jelek. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengajarkan ketika
kata Aisyah, Nabi disuguhan bayawak. Nabi tidak memakannya dan tidak juga melarangnya. Kata Aisyah, bagaimana kalau kita bagikan kepada fakir miskin? Maka Nabi menjawab, la tut'imuhum mimma la ta'kulun. Jangan memberi makan mereka apa yang kalian tidak makan. Ini hati-hati ya. Orang kadang mereka batur teh naon ku orang lagi haroream ngadahan. Itu penghinaan. Tidak akan jadi pahala. Kecuali kalau konteksnya karena memang terlalu banyak. Bukan kita tidak mau memakannya, tapi memang karena tidak bisa memakannya silahkan. Kalau memang masih layak pakai, layak makan, ya. Karena kadang ada standarnya. Menurut kita ini sudah tidak layak pakai, dipiceun lebar. Kalau diberikan ke orang-orang tertentu, mereka akan sangat bersyukur. Dalam konteks itu tidak termasuk ayat ini. Karena ayat ini mah al-khabith yang memang tidak layak dimakan, yang tidak layak dipakai. Kalau masih layak dipakai berarti masih thayyib, cuma standar thayyibnya yang beda. Siga mobil di perusahaan, di bank-bank itu kan kalau jaraknya 10 tahun harus sudah dikeluarkan. Dibuang kan lebar, cokot teh ku ormas biasana, ya, atau ku panti asuhan, ku pesantren. Jadi buat mereka teka pakai, ku urang mah kapake pisan. Wa'lamu annallaha ghaniyyun 'hamid, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Asyaitanu, setan, ya'idukum, menakut-nakuti kalian, al-faqra, dengan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian dengan perbuatan yang nista. Wallahu, sedangkan Allah, ya'idukum, menjanjikan kalian. Jadi ya'idu itu menjanjikan, mengancam, ya, wa'dun wal wa'id. Kalau kebaikan berarti menjanjikan, kalau jelek berarti mengancam, menakut-nakuti, wa'id. Kalau kebaikan wa'dun, sama fil mudhari'nya ya'idukum. Maghfiratan, ampunan, minhu, darinya, wa fadlan, dan juga karunia. Wallahu, dan Allah, wasi'un, maha luas, alim, dan maha mengetahui. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, manusia itu selalu memiliki lammah, bisikan. Bisa lammah lisyaiton, bisikan dari setan, dan bisa juga lammah lil malak, bisikan dari malaikat. Bisikan dari malaikat itu berarti dari Allah. Fa amma lammatus syaiton fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Kalau kita ingin mendekati kejelekan, ingin mendustakan, tidak percaya dengan kebaikan, taeta berarti ti setan. Wa amma lammatul malak fa i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqqi. Tapi kalau menjanjikan kebaikan dan meyakini kebenaran, nah itu dari Allah. Tinggal hati nurani kita mau pakai yang mana. Taraweh di At-Taubah lila. Kalau pakai bisikan dari Allah, itu menjanjikan ampunan yang besar. Di mana lagi taraweh sesuai Nabi, di situ aksan yang 1 juz, semuanya 30 juz, saquran, sakumaha gede pahalana eta. Yang orang lain tidak bisa mewujudkannya atau belum bisa mewujudkannya, maka jadi semangat ta eta ti Allah.
ti malaikat. Tapi kalau ada bisikannya capek haroream ngariripuh maneh teu pernah nolol-nolol acan sakali-kali acan. Naon cenah mending ngariripuh maneh we cenah nyusahkeun bisa nu ponok manu ponok we. Nah kalau ada bisikan seperti itu setan dah menjelemana setan bungkeulekan. Ya. Diumumkan ini taraweh 1 juz, wah para rotes. Nah itu berarti masih ada bisikan-bisikan setan ya. Menjanjikan kejelekan. Ya'murukum bil fahsya wa ya'idukumul faqra. Dalam kaitan sodakoh, jadi kalau kita mau sodakoh tuluy masih terbayang miskin, wah ini kalau sodakoh nanti kita miskin, nanti kita nggak punya setan ya. Tapi kalau kita mau sodakoh meski berjuta-juta, keun bae da urang mah aya geus aman. Dahar bisa, imah boga, baju aya, sabulanan kaharep aya, meski disodakokan 10 juta, 20 juta, ini menjanjikan ampunan yang besar tah ti malaikat ti Gusti Allah. Wallahu wasi'un alim. Ya, jadi kalau kita mau sedekah gede masih aya we nu nyungsieuna dina teh setan da. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yu'til hikmah, Allah memberikan hikmah. Hikmah itu ilmu yang menyebabkan seseorang bijak, mampu menetapkan hukum, menetapkan sesuatu dengan tepat. Kan hikmah teh hukum, itu ilmu yang disebut dengan hikmah. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberikan ilmu itu faqad utiya, maka sungguh dia telah diberikan khairan, kebaikan, katsiran, yang banyak. Wa ma yadzakkaru, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali orang-orang yang cerdas. Apa kaitan ayat ini di tengah-tengah ayat sedekah? Menunjukkan hanya orang-orang yang cerdas yang bisa infak dengan berkualitas. Kalau dia masih pilih-pilih nubututna, itu bodoh. Ya, mun santri berarti sabo ya. Santri bodoh. Kalau bapak-bapak berarti babo. Ini kurang ilmu ya. Karena memang seseorang bisa infak berkualitas itu butuh kecerdasan. Terutama kalau bahasa sekarang kecerdasan finansial. Dan kecerdasan finansial ini dasarnya keimanan ya. Kalau kita bicara kecerdasan finansial biasanya apa? Memanage keuangan agar ada tabungan buat hari tua, meskipun sudah nggak bisa bekerja, sudah pensiun, tapi penghasilan ada. Tah kecerdasan finansial dina Al-Quran mah lain hari tua, tapi hari pasca tua. Urang teh ari jangkolot di pikiran, ari geus kolot teu di pikiran. Saenggeus kolot teh naon? Maut tara di pikiran. Berarti teh cerdas teh. Ya. Ini butuh orang-orang yang cerdas finansial, mampu mengatur mana untuk ditabungkan sampai hari akhir nanti, mana yang dipakai untuk di dunia, sadidunya mah 70 tahunan
Atau kalau yang penghasilan per bulan asal aya jang sabulanan da bulan hareup ge aya deui. Komo nu teu per bulan mah nya nu sabulana gajihanna 30 kali aya kontrakanna 30 berarti 30 kali gajihanna sabulan teh. Eta geus teu kudu mikiranna naon deui, tinggal infak sedekah. Ku teu gawena ge geus aya rezeki teh. Tapi karena dia tidak cerdas, tidak ulul albab, maka yang namanya infak tidak bisa diamalkan. Jadi bodoh tah, dia tidak bisa memilah mana harta yang banyak itu yang harus jadi amal soleh dia nanti di akhirat. Tok ayeuna kan ubala leungharnya numpuk-numpuk harta, ngalegaan tanah, nambah imah, nambah kontrakan, tujuanna naon sok tanya. Lain jang pasca tua tapi jang hari tua. Cerdasna ngan sampai duniawi. Engke geus paeh kakara-karasa alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kakara-karasa aing teh salah. Karena ketika dia mati ternyata hartanya tidak jadi dia bawa. Kumpul-kumpul jang hari tua bari geus maot teu kawu bodoh nih. Harusnya kita semua ini terutama yang masih muda sok ti ayeuna diajar sisihkan uang yang dimiliki, uang jajan, sing pinter ngatur tong ieu mah sabulan can beak geus beak di minta ya. Harusnya Anda belajar cerdas mengatur dari sekarang. Kebutuhan saya yang realnya berapa? Tak tosok loba jajan hirup teh lamun hirup loba jajan kadituna sasodakoh. Ya. Manja. Kudu pinter ti ayeuna kene. Saya sodako harus berapa? Jajan berapa? Kebutuhan saya berapa tong? Duit beak. Ilamun kitu nepikeun kakolot nu kieu ngaranna mubadzirin. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Jadi bungaharna ge moal jadi maslahat. Dina sangsarana ge kitu we nu dipikiranna teh hayang loba duit. Baru nu kapikiran loba duit teh naon? Hayang dahar ngeunah, hayang jajan ngeunah, hayang hirup ngeunah. Lain hayang loba wakaf, lain hayang loba sedekah. Itu gara-gara dia kurang ilmu. Nyamung nyebut Jumat kamari ya. Yang membedakan antara orang miskin dan kaya, yang berkualitas dan yang tidak, itu ilmu. Makanya di sini kata Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Lain harta. Asal seseorang punya ilmu, kalaupun dia miskin tetap dapat khairan katsiran. Karena meskipun miskin ari boga ilmu mah anu kapikiranna saya kalau punya harta saya akan begini sedekah nu dipikiran. Tapi kalau orang enggak punya ilmu dina miskin oge doraka. Dan orang kaya kalau punya ilmu dia akan pintar memanage mana untuk sedekah, mana untuk kehidupan di dunia yang hanya sementara. Mudah-mudahan kita semua menjadi ulul albab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.